Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 28 ayat 7 sampai dengan 22. Terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang, sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami akan mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu, sebab pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim, ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon, untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab kudengar tentang kebinasaan yang sudah pasti, yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri itu. Demikian firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini dengan judul Pemimpin adalah Gembala. Dalam semboyan Tuturi Handayani dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita diajarkan tentang kepemimpinan, bahwa yang di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Sejatinya semboyan ini tentang hakikat seorang pemimpin yang baik,
Berbeda dari bacaan hari ini, para pemimpin bangsa Yehuda hidup jauh dari keteladanan, tidak membangun semangat bangsa, tidak memberi dorongan hidup benar sama sekali. Nabi Yesaya menubuatkan tentang dosa-dosa dari pemimpin bangsa Israel, baik di Samaria maupun di Yerusalem. Perilaku moral yang memalukan akan membawa mereka kepada penghukuman Allah. Mereka masih melakukan berbagai ritual ibadah dan melayani umat, akan tetapi disertai kebiasaan minum-minuman yang memabukkan di sela pelayanan mereka. Dalam kondisi mabuk, bagaimana mungkin mereka mengajar dan menasihati umat tentang kebenaran dan kekudusan? Kebiasaan minum minuman keras mengakibatkan mereka kehilangan kontrol, tidak mampu berpikir jernih, mengakibatkan setiap perkara yang dibawa kepada mereka tidak terselesaikan. Jika cara hidup para pemimpin sudah demikian memalukan, bagaimana nasib umat Allah? Di Samaria lebih buruk lagi. Para pemimpin menggadaikan nyawa mereka kepada dunia orang mati, dengan imbalan akan mendapat perlindungan dan dijauhkan dari segala kemalangan. Terhadap pemimpin yang tidak lagi tahu membedakan baik atau jahat, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Allah sendiri akan mendatangkan keadilan dan kebenarannya. Ia akan menghukum mereka dan menyatakan perang melawan umatnya sendiri. Walau demikian, Nabi Yesaya menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya tanda-tanda pertobatan pada para pemimpin, sehingga penghukuman Allah pasti terjadi. Sebagaimana bangsa Israel dan Yehuda, kita pun dapat mengalami krisis keteladanan ketika para pemimpin hidup tidak lagi takut kepada Allah, hanya memikirkan jabatan dan kuasa, namun kehilangan wibawa sebagai gembala akibat tidak memiliki integritas. Pikir lain, omong lain, bikin lain. Marilah kita belajar, sadar dan mengoreksi kepemimpinan kita, bahwa pemimpin yang benar menjamin keutuhan antara apa yang ia tahu, ia perkatakan dan perbuatannya jatuh sama, berdasarkan takut akan Tuhan. Jika tidak demikian, kita ibarat seorang pemabuk, seperti para pemimpin Israel dan Yehuda. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.